Ya, kembali lagi guys, kembali lagi ya. Kita ke segmen basah ini ya, alias bahas-bahas artis Hollywood yang selalu seru gitu. Tapi kalau lu belum join membership gue, silakan join membership gue karena di membership itu saya bahasnya artis-artis Indonesia ya, seperti Pak Bahlil tuh saya bahas juga di membership. Jadi kalau kita puji-puji karena kalau misalnya kita ngasih meme ya menghina Pak Bahlil ya kita bisa dilaporin ke polisi ya guys ya. Tapi intinya itulah kalau lu mau dengerin asal bunyi politik gue silakan join membership aja ya. Tidak akan menambah wawasan Anda soal politik Indonesia, tapi setidaknya kita bisa berbagi pendapat seperti nongkrong di warung kopi gitu. Tapi intinya di episode bahasa kali ini gue mau ngebahas seorang perempuan. Ini kan penyanyi terkenal banget, namanya Britney Jean Spears alias Britney Spears ya kan. Mungkin penonton gue yang lahir tahun 80, 90-an mungkin akan cukup familiar sama Britney Spears ini gitu kan. Karena memang mungkin di 5-10 tahun terakhir nama seorang Britney Spears mungkin sudah tidak se-booming waktu zaman-zaman kita masih early 20 atau early 10 gitu kan ya. Jadi mungkin zaman sekarang orang-orang tuh lebih familiar sama generasi penerusnya, kayak mungkin familiar sama Ariana Grande, Camila Cabello gitu ya, mungkin Lisa Blackpink gitu kan. Dan juga penyanyi-penyanyi pop lain yang lebih muda lah, dan social media presence-nya mungkin lebih nampak lah buat generasi muda gitu ya. Kecuali Jennifer Lopez kemarin roknya habis copot gitu kan. Nah tapi intinya seperti yang kita tahu, nggak semua popstar tahun 2000-an itu survive di industri yang sebegitu berbahayanya bisa dibilang. Dan si Britney ini termasuk ke dalam kategori artis-artis yang mungkin bisa dikatakan tidak survive. Bukan secara finansial, tapi secara mental. Bahkan dari belasan tahun yang lalu gitu kejadiannya. Semua masalah-masalah artis dialami lah bisa dibilang sama si Britney ini. Dari mulai masalah sengketa duit ada, masalah mental ada, masalah di stalking paparazzi juga ada. Dan sampai sekarang pun kalau kita lihat ke Instagramnya isinya udah kayak orang yang kayaknya kurang sehat mentalnya mungkin. Dan kalau kita lihat juga ya karena masalah mental yang dialami sama Britney. Britney itu dari tahun 2008 sampai 2021 secara finansial dan well-beingnya itu udah under bapaknya lah. Padahal kan notabene dia udah dewasa gitu ya, nggak perlu orang tua lagi sebenarnya dalam tanda kutip ya. Jadi mari kita bahas saja perubahan Britney Spears, seorang artis penyanyi yang kita kenal banget dan cukup kita kagumi gitu ya pada masanya ya. Bagaimana perubahannya dari tahun ke tahun beserta dengan semua intrik yang ada di sepanjang kehidupannya. Let's begin the video guys. I lost myself. Oke, kita kembali lagi dengan bahasan basah kita yang adalah Britney Spears kali ini. Udah cukup lama gue mendengar nama Britney Spears ini sebenarnya, dan kalau ngomongin lagu-lagunya pun yang terngiang-ngiang di kepala ya lagu-lagu legendarisnya kayak Oops I Did It Again, seperti hidup kita yang selalu melakukan kesalahan gitu ya. Terus Toxic itu juga kita banget gitu kan. Dan lagu-lagu 2000-an yang memang masih kadang suka diputer lah di radio sebagai bentuk nostalgia lah ke era-era 2000-an. Dan iya, kalau kita ngomongin Britney Spears, kayaknya kita gak perlu memperkenalkan dia terlalu banyak. Karena kalaupun anak-anak sekarang gak tahu lagu-lagunya Britney Spears ini, tapi masa sih gak tahu gitu nama seorang Britney Spears yang bisa dikatakan sebagai living legendnya pop gitu kan bisa dibilang. Seperti yang gue mention di awal gitu ya, si Britney ini kan muncul ke industri musik Amerika itu di sekitar tahun 98, 2000-an. Dan waktu itu dia ngalamin yang namanya kesuksesan besar-besaran yang benar-benar pecah banget dan udah kemana-mana lah bisa dibilang. Dengan lagu Hit Me Baby One More Time sebagai debutnya dia. Kalau di terjemahannya sebenarnya cukup lucu itu sebenarnya liriknya. Dan si Britney ini bisa jadi booming banget di tahun 98 karena lagu itu. Bahkan lagunya yang satu itu langsung bikin dia tuh jadi mendunia. Dan tahun 2000-an ya mall sama tempat CD bajakan ya penuh sama lagu-lagunya atau CD-CD albumnya Britney Spears gitu. Dan di masa-masa keemasan dia di tahun 2000-an awal gitu ya, saat kita masih handphone kita ngisi MP3 ke toko HP gitu kan. Nah si Britney tuh bener-bener gede banget fame-nya. Di Amerika sendiri dia tuh bisa muncul mulu lah terus-terusan di MTV. Bisa jadi special guest di Super Bowl 35 halftime show. Barengan sama Aerosmith lu bayangin, sama NSYNC. NSYNC tuh ada Justin Timberlake tuh di dalam tuh.
Dan bisa kontrak juga Britney Spears ini sama Pepsi yang lagi gencar-gencarnya juga tuh bersaing dengan Coca-Cola pada masa itu. Dan pokoknya karir Britney Spears tuh udah gokil banget lah. Padahal di tahun 2001 itu dia baru genap tuh 20 tahun. Bayangin aja lu 20 tahun ya megang jutaan dolar. Pada masa itu susah loh. Kalau sekarang mungkin gampang ya pakai kripto sama jual kelas gitu kan. Udah gitu belum ada kontak yang bisa dibilang melek sama keuangan gitu kan pada masa itu kan. Ya pasti pecah banget lah kehidupannya dia. Karena belum ada tuh namanya kesehatan mental keuangan gitu ya. Di sini gue juga nggak mau ngiklan masalah platform finansial. Biasanya kalau gue udah bridging kan tiba-tiba ngiklan gitu ya. Tapi ini enggak, tenang. Karena memang zaman itu masih belum ada sama sekali aplikasi atau apapun itu terkait dengan kesehatan finansial. Tapi masuk gue sebagai analogi aja, kalau di tahun 2000-an awal itu kesuksesan popstar begini tuh malah memang menjadi bahaya yang sangat-sangat laten lah buat artis-artis Hollywood khususnya. Karena ya dari 70-an sampai tahun 2000-an itu dunia artis-artisan ini masih tertutup banget dan mereka benar-benar dipuja-puja banget. Bahaya banget lah buat orang-orang yang memang gak siap buat jadi kaya banget dalam waktu yang cukup singkat. Pasti ada aja gitu dunia hitamnya. Dan memang jaraknya antara artis dan orang sipil itu kan di saat itu seakan-akan kayak bumi langit gitu ya. Cukup tidak reachable gitu. Makanya banyak yang di atas langit juga mereka-mereka itu. Merasa bahwa tidak tersentuh bumi gitu. Tapi kembali lagi, itu kan tadi ngomongin era para artis-artis Hollywood ya. Tapi kita balik lagi kalau ngomongin secara spesifik soal Britney Spears. Dia ini adalah salah satu artis yang menikah juga di usia yang cukup muda. Karena di bulan Januari tahun 2004 itu Britney memutuskan buat nikah sama childhood friend-nya yang namanya adalah Jason Allen Alexander. Tapi pernikahannya itu dibatalkan gak nyampe 2 hari setelahnya, mungkin sekitar 55 jam lah, jadi mungkin lebih dari 2 hari sedikit. Karena katanya ada permohonan ke pengadilan yang menyatakan kalau si Britney ini lack the understanding of her action. Lu bayangin. Alias mungkin kekanak-kanakan dan tidak memikirkan terlalu panjang kalau mau melakukan sesuatu, khususnya pernikahan gitu. Nah, gak lama setelah pernikahan ini dianulir gitu kan, sebelum genap 2 hari di bulan Januari, di bulan Juli 2004 itu si Britney kembali berhubungan lagi dan bahkan bertunangan sama seorang pria yang namanya Kevin Federline yang adalah seorang dancer. Dan hubungannya yang ini juga jadi cukup problematik di mata masyarakat pastinya. Karena satu, mereka itu baru kenal sekitar 3 bulan. Dan dua, si Kevin ini tuh baru putus sama mantannya yang masih ngandung anak kedua dari si Kevin ini. Ya kan di Amerika biasa kumpul kebo ya. Jadi cukup pecah lah ini. Makanya di saat itu hubungannya ini tuh bikin si Britney dirongrong lah sama paparazzi yang di masa itu memang gila banget pergerakan paparazzi. Dan bahkan udah di tahap kelewatan lah bisa dibilang. Mungkin kalau mau lihat selebriti yang anti paparazzi banget, lu bisa lihat mungkin kayak Tobey Maguire lah. Yang tiap ketemu tuh komuknya kayak emosi aja gitu kan bawaannya kan. Bahkan dalam kasusnya si Britney pun dia itu juga sempat kena masalah gara-gara kena jepretan paparazzi di bulan Februari tahun 2006. Waktu dimana si Britney ini lagi nyetir sama anak pertamanya, Sean Preston, yang lahir pada bulan Agustus tahun 2005. Jadi si Britney itu waktu itu kena jepretan paparazzi waktu dia lagi nyetir bareng sama si Sean, anak pertamanya. Tapi yang jadi masalah adalah si Sean ini gak duduk di babysit, dan malah duduk di pangkuannya si Britney sambil nyetir. Jadi satu tangan megang anak, yang satunya lagi pegang setir. Yang udah pasti bahaya banget dan ilegal juga khususnya di Amerika kan. Apalagi yang ketahuan ini tuh adalah Britney Spears lagi kan. Kurang menjadi teladan gitu. Ya pasti langsung hancur, didamprat lah sama netizen gitu kan. Sama citizen juga. Zaman dulu kan mungkin belum netizen ya. Masih citizen aja gitu ya kalau di koran-koran nih. Dan tidak berhenti di situ doang. Sensasi yang dibawain media soal si Britney ini juga berlanjut lagi di tahun 2007. Waktu dia itu menggugat cerai si Kevin di bulan November. Padahal di bulan Julinya si Britney ini baru aja melahirkan anak kedua mereka yang adalah Jayden James. Makanya gimana itu tabloid dan majalah-majalah tidak meledak gitu kan. Orang si Britney ini kasarnya ada aja gitu kayaknya drama-drama kehidupannya gitu. Terlebih lagi setelah perceraiannya final di bulan Juli 2007 pun si Britney ini makin terjun lagi kehidupannya. Karena di saat itu si Britney ini benar-benar ngaco banget. Sampai sempet yang namanya lu lihat Britney Spears itu nyukur rambut dia sampai jadi plontos, ya kan? Kayak istrinya Will Smith gitu kan. Digiring sebagai orang gila sama media-media yang waktu itu meliput berita soal dia lu bayangin. Dan pokoknya ini orang udah bener-bener hancur banget namanya buat sebagian orang. Walaupun ya kalau ngomongin hartanya pasti masih banyak banget karena royalti dan segala macamnya kan terus berjalan.
Dan dia juga kebetulan masih bisa tampil di TV dan acara-acara besar, jadi cukup masih aman lah kalau ngomongin misalnya masalah duitnya. Walaupun penampilan udah aneh banget. Sampai akhirnya ke tahun 2008, di mana semua yang udah terjun ya di hidup dia itu makin terjun ke bawah lagi. Ya kita semua tahu lah kalau di tahun segitu media itu udah jelas sangat-sangat over sexualizing si Britney Spears ini. Terutama di masa-masa dia mulai menyentuh 20-an akhir dan udah dianggap sebagai orang yang dewasa. Jadi pasti dia sebagai Britney Jean Spears yang bukan selebriti juga ya terbeban mental banget lah sebenarnya. Dan bener aja itu semua makin menjadi-jadi waktu si Britney ini gak mau menyerahkan hak asuh anak dia sepenuhnya ke si Kevin Federline. Karena kan waktu itu hak asuhnya tuh masih buat berdua tuh ganti-gantian. Sedangkan seiring berjalannya waktu itu dia mulai dianggap tidak sehat secara mental. Yang bikin dia akhirnya dimasukin ke rumah sakit Cedars-Sinai Medical Center karena masalah mentalnya dia. Makanya akhirnya hak asuhnya itu berpindah sepenuhnya ke si Kevin Federline. Dan karena masalah mentalnya ini juga, akhirnya si Britney ini hidupnya berubah sepenuhnya. Karena dia itu sekarang dikontrol under ayahnya dengan dasar conservatorship, alias kehidupan ini orang ya harus diatur sama walinya. Dengan alasan keterbatasan mental atau fisik yang dimiliki sama si subjeknya. Yang dalam kasusnya si Britney ini karena masalah mentalnya. Jadi dengan hukum conservatorship diturunkan sama pengadilan di tahun 2008, si Britney ini udah jadi benar-benar under ayahnya. Dari mulai decision karirnya dia, duitnya dia, hubungan personalnya dia bahkan. Pokoknya semuanya itu diatur sama ayahnya, yang adalah Jamie Spears. Makanya dengan terjadinya kandang legal ini ya, isolasi legal ini, yang dalam tanda kutip itu mengurung kebebasan Britney Spears, akhirnya mulailah muncul kemarahan dari netizen yang mulai bingung. Kenapa ini orang harus hidup di bawah ayahnya sebagai wali, padahal dia udah dewasa. Dan di saat yang bersamaan, ini orang juga masih bisa keluar rumah, masih nyanyi di mana-mana. Dan pokoknya masih bisa menghibur ratusan juta orang kasarnya. Harusnya kan ini orang normal-normal aja. Maka dari itu keluarlah tagar #FreeBritney. Yang dibuat sama fanbase-nya si Britney Spears demi membebaskan si Britney dari kekangan yang katanya tidak adil dan tidak masuk akal. Bahkan tagar ini juga masih ada dan eksis sampai tahun 2019-an. Waktu si Britney ini udah 11 tahun berada di bawah conservatorship ayahnya. Dan podcast-podcast juga mulai gencar buat membawakan tagar Free Britney ini. Karena yang fansnya itu ternyata masih banyak banget dan juga cukup solid dalam pergerakannya. Dan bisa dibilang gerakan dari fans-fansnya ini mulai membuahkan hasil waktu di tahun 2021. Si Britney ini muncul dan ngasih kesaksian di pengadilan dengan pernyataan I just want my life back. Yang bahkan di saat itu juga udah ada dokumenter berjudul Framing Britney Spears. Yang memercikan api-api perdebatan apakah si Britney ini harus bebas atau memang wajib diatur gitu. Tapi ya di saat itu udah mulai banyak sekali rumor-rumor parah kalau katanya si Britney ini dipaksa untuk pakai IUD atau spiral kontrasepsi sama bapaknya karena dia gak boleh punya anak lagi. Udah gitu dia juga katanya dipaksa untuk terapi, dipaksa minum obat terus, dan terlebih lagi dia juga kabarnya dipaksa untuk kerja terus sampai kecapean dan duitnya tetap nggak dibayarin buat dia. Karena kan semua hartanya dipegang sama ayahnya yang sudah memang menurut hukum yang berlaku. Makanya akhirnya di November 2021 itu conservatorship-nya si Britney ini diangkat sama hakim dan dia kembali hidup bebas. Dan fansnya juga semua menyuarakan kabar Free Britney ini. Dari yang tadinya Free Britney, jadi ceritanya udah bebas gitu. Sekarang dari kekangan ayah dan orang-orang di sekitarnya yang berusaha mengatur dia dan take advantage. Kayak kasusnya Stanley lah. Jadi di tanggal 12 November 2021, itu si Britney untuk pertama kalinya mengontrol kembali kehidupannya secara total sejak tahun 2008. 13 tahun coy, udah jadi orang dewasa tapi hidupnya dikontrol sama bapaknya. Kan gila juga kalau kita sebagai orang awam merasakan hal tersebut, ngebayanginnya aja udah males gitu kan. Umur 30 masih gak boleh pulang malam, digamparin gitu. Kan kesel juga. Walaupun ya sebenarnya kebebasan si Britney ini juga kembali jadi perdebatan setelah dia bebas dan mulai bersosial media lagi. Karena behavior dia di sosmed itu benar-benar aneh banget. Dan banyak yang menganggap kalau ini orang kayaknya ada kelainannya gitu. Mulai dari dia itu sering banget upload foto-foto aneh. Ngasih-ngasih clue yang tidak jelas. Ngupload banyak tulisan terus yang kayak dia curhat-curhat. Dan yang paling pecah itu adalah dia demen banget yang namanya joget-joget pakai bikini ataupun pakai pakaian-pakaian konser dia yang si paling tertutup itulah ya.
Tapi itu semua dia lakukan bukan di stage, tapi di rumah. Dan bahkan beberapa kali juga ini orang mulai bertingkah dengan joget-joget sambil bawa pisau dapur segede-gede gaban. Sebenarnya kalau nggak direkam ya nggak ada masalah. Ini masalahnya direkam dan di live juga gitu. Makanya ini jadi pertanyaan selanjutnya dari netizen. Apakah memang selama 13 tahun dan pemaksaan dari ayahnya itu memang seharusnya terjadi atau tidak? Karena memang kalaupun si Britney ini misalnya normal-normal aja waktu manggung atau syuting dan bertingkah normal di depan umum, yang namanya penyakit mental kan bisa saja terjadinya di tempat dan waktu yang kadang random banget dan gak disangka-sangka. Karena kan ada fase-fasenya orang-orang kayak gitu. Dan kalau memang dia mungkin bipolar ataupun mengidap penyakit-penyakit yang aneh mungkin, ya jadi wajar sebenarnya kalau ayahnya ini maksa dia untuk minum obat secara rutin untuk terapi. Dan apalagi dia juga katanya kan dipaksa buat pakai spiral kontrasepsi. Ya maksud gue kalau emang bermasalah mentalnya, ya gimana ceritanya kalau dia berhubungan sama laki dan punya anak lagi. Kan kasihan anaknya punya ibu yang mungkin gak siap untuk ngurus anaknya. Mungkin itu yang ada di mindset bapaknya gitu. Kenapa terasa sangat-sangat controlling. Terlebih lagi isu ini juga dipertebal sama si Kevin Federline yang memang kadang suka muncul statement-statement di internet dan cenderung memojokkan si Britney. Karena si Kevin ini seringkali bilang bahwa si Britney ini gak waras dan bahkan cenderung membahayakan anak-anaknya yang masih pada kecil di waktu itu. Bahkan ada satu kabar yang belum diketahui kebenarannya, tapi katanya si Britney ini sempat make bubuk putih yang bukan garam. Bukan garam ya, tapi memang gula ya. Yang memang pecahnya adalah dia lakukan itu pas dia tuh lagi menyusui, lu bayangin. Dan bahkan sampai pernah bawa pisau dan mau ngelakuin hal-hal aneh di depan anak-anaknya. Gokil gak? Itu kan kata Federline tapi belum tahu validasinya. Ya lu bisa membayangkan apakah tidak menggila gitu ya kalau kita sebagai laki-laki kalau memang ini beneran kejadian dan lu lihat gitu bahwa istri lu melakukan hal-hal aneh itu di depan anak-anak lu gitu. Bahkan kalau kita lihat ke memoir yang dibikin sama si Kevin Federline, dia juga bilang bahwa si pergerakan Britney itu malah membawa si Britney ini ke hal yang lebih buruk. Apalagi kalau kita ngelihat si Britney yang setelah bebas jadi agak tidak beres di sosial medianya dia. Tapi sekali lagi ini cuma dari satu pihak, karena dari sisi Britney-nya sendiri pun dia juga ngedibang apa yang dibilang sama si Kevin Federline soal isu-isu buruknya dia. Dan katanya kalau memang si Kevin ini sayang sama anak-anaknya dan mau ngebantu si Britney lewat pesan-pesan dia di memoirnya, ya nggak harus sampai mempermalukan dan membuka aib-aib yang menurut dia terjadi gitu kan. Dan di Instagram pun si Britney ini juga balik menyerang si Kevin dengan bilang kalau si Kevin ini gaslighting dia terus-terusan. Terus ngomongin bahwa dia juga cuma dapat waktu 40 menit buat ketemu anak-anaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kayak lagi main bola, itu juga cuma satu babak gitu. Tapi habis itu ya setelah dia kayak gitu ngomong-ngomong kayak gitu ya dia joget-joget lagi dan mancing orang lagi buat mikir aneh-aneh lagi gitu. Membuat orang tuh menjadi berpikir bahwa mendingan anaknya bapaknya gitu kan. Jadi pada berpikir lagi memang aneh aja nih orang kayaknya agak janggal gitu. Kan asumsi netizen kan suka liar gitu. Tapi tetap ya jadi banyak yang menduga memang dengan kelakuan-kelakuan yang suka berubah-berubah ini Britney memang kayaknya bipolar dengan segala yang terjadi di sosial medianya. Apalagi dia juga sempat ngepost foto Justin Bieber sama anaknya tanpa konteks apapun. Dan kalau ngomongin seberapa aneh video-video dia pun, itu video dia udah gelap kayak pakai HP yang cukup retro gitu ya. Dan dia juga sempat joget-joget dan rumahnya berantakan banget dengan tai anjing berserakan di belakang dia, lu bayangin. Dan pokoknya mention dia yang sebenarnya kelihatan mewah itu berantakan banget dan udah nggak ada bentukannya lagi. Tapi semuanya masih asumtif, semuanya masih probabilitas gitu ya. Apa yang terjadi sama Britney Spears. Tapi menarik banget untuk melihat kehidupannya dia karena ini salah satu bintang terbesar di era 2000-an dan sekarang lagi mengalami fase yang mungkin lagi pengen meluapkan seluruh emosinya lewat konten-kontennya dia mungkin dengan cara begitu mungkin dia lebih relief gitu kan. Jadi kita sebagai manusia mah cuma bisa mendoakan dan tidak berprasangka buruk sama dia. Tapi yang pasti ya namanya seorang ibu ya pasti kangen juga sama anak-anaknya jadi mungkin pengen ketemu sama anak-anaknya. Jadi semoga get well soon buat Britney Spears padahal pas itu udah sempat jadi juri salah satu show juga ya udah mulai beres gitu tapi ternyata sekarang lagi falling down lagi untuk kesehatan mentalnya. Ya gue pengen tahu di kolom komentar kira-kira siapa dari lu pada yang mendengarkan Britney Spears dan lagu apa yang paling masuk ke dalam ke kepala lu gitu ya. Lagu Britney Spears. Kalau gue sih udah pasti Toxic ya. Itu udah menurut gue paling meledak ya. Video klipnya juga meledak menurut gue. Jadi itu dia Britney Spears dari kehidupan yang sukses parah sampai sekarang lagi benar-benar di tahap yang sangat-sangat menyedihkan sih. Atau mungkin bagi dia gak sedih ya. Orang dia kayak gitu tapi duitnya banyak ya kan.
Jadi mungkin biasa aja, mungkin lebih sedih kita gitu mungkin ya. Ngapain kita sok mengasihani orang yang duitnya lebih banyak daripada kita ya. Tapi terima kasih semuanya sudah menonton segmen ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, follow gue di @rivalsantosa untuk kasih topik-topik menarik ke DM Instagram gue. Dan sampai jumpa lagi di video bahasa lainnya. Bye-bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.